أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan sama-sama menyimak sebuah novel yang menceritakan tentang seorang pegawai bank swasta ya, yang didesak menikah, kemudian dia tersesat ke jalan yang lurus ya. Kenapa Mimin katakan beliau yang bernama Najwa ini tersesat ke jalan yang lurus? Karena beliau di perjalanan bertemu dengan salah satu dari anak kiai yang dipanggil Ning Aisyah. Bagaimana ceritanya? Dan saat ini kita sudah sampai di keempat ya, atau bagian keempat. Silakan kita simak bersama. Semoga memiliki hikmah untuk teman-teman yang sedang mencari jodoh. Terima kasih. Mari kita simak bersama-sama. Guys, Ning dan temannya dipanggil Bunyai ke rumah. Malam ini, Najwa memutuskan untuk bermalam di rumah Aisyah. Itu pun atas perintah dari Bunyai, mengingat hari sudah mulai petang. Bunyai tidak tega membiarkan gadis muda seperti Najwa harus berkeliaran mencari penginapan di tengah minimnya pengetahuan mengenai kehidupan malam di Jogja. Setelah menjalankan ibadah sholat Isya berjamaah di masjid yang ada di area pondok pesantren bersama Ais, Najwa sempatkan diri untuk mengabari orang rumahnya, sekedar mengabarkan jika ia sudah tiba di Jogja dengan selamat, serta sedikit cerita tentang dirinya yang saat ini ditampung oleh Bunyai di sebuah pesantren. Tentunya Najwa sendiri juga menceritakan tentang kejadian yang menimpa ia dan Ais sehingga saat ini mereka tinggal bersama. Najwa, ojo lali mengko sholat istikharah handuk. Arti, Najwa, jangan lupa nanti sholat istikharah nak. Begitulah pesan singkat yang terakhir didapatkan sebelum dia menutup panggilan bersama orang rumah tadi. Pesan yang terkesan candu di pendengarannya. Yalah mbah-mbah, jenengan ini sudah terpisah jarak ratusan kilo masih saja ingetin aku soal jodoh, gumam Najwa sambil tersenyum getir. Semenjak selesai menelpon tadi, Najwa tidak mempunyai kesibukan lagi, apalagi Aisyah yang saat ini tidak bersamanya. Tinggallah dia sendirian termenung di dalam kamar Aisyah. Karena bosan, Najwa memilih untuk membuka ponselnya yang ia abaikan seharian ini. Tujuan utamanya adalah membuka aplikasi Tinggi Katok lagi untuk sekedar melihat hiburan. Tiba-tiba ia teringat pada akun hamba Allah yang sudah sempat ia lihat beberapa isi dari kontennya. Kali ini dia memilih untuk melihat konten yang berisi tentang keistimewaan seorang wanita. Namun entah mengapa dia mendapati kejanggalan saat membuka akun tersebut. Setelah diamati, ternyata sang pemilik akun mengganti foto profilnya dengan gambar seorang laki-laki bersorban lengkap dengan pakaian gamisnya yang menghadap belakang kamera. Dia laki-laki? Pikirnya bermonolog dalam hati. Cukup lama ia berkutat pada ponsel, sampai-sampai ponsel tersebut terjun bebas dan jatuh dari genggamannya karena sang empu tak sadar sudah tertidur. Ponsel yang saat ini berada di lantai itu berdering tepat di jam 1 dini hari setelah sebelumnya Najwa sudah memasang alarm pada ponselnya yang akan membunyikan peringatan di waktu sepertiga malam. Ia pun terbangun dengan mata yang masih terasa berat dengan tangan meraba-raba mencari sumber suara. Saat kesadarannya sudah penuh, ia beranjak dari kasurnya. Rupanya di sudut lain dalam rumah, Ais sendiri tengah menjalankan qiyamul laili. Akhirnya Najwa memutuskan untuk menunggu Ais menyelesaikan sholatnya, untuk menanyakan arah ke tempat wudhu yang ada di rumah Aisyah. Mbak Najwa bangun? Mau qiyamul laili juga? Tanya Ais sembari melepas mukenanya. Sudah selesai kamu, Ish? Tempat wudhunya di mana ya? Mbak keluar saja, nanti belok kiri ada keran air di sana. Keluar? Ucap Najwa tak percaya. Sebab dia pikir Ais tadi melakukan wudhu di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Iya mbak, kenapa mbak takut? Gak usah takut mbak, biasanya jam-jam segini banyak santri putri yang berlalu lalang di luar kok mbak. Gitu ti, ya wes aku tahu dulu ya. Beberapa menit berlalu, Najwa yang sudah selesai menjalankan qiyamul lail itu kemudian menyusul Aisyah yang sudah lebih dulu berbaring ke alam mimpi. Azan subuh berkumandang memecah keheningan dini hari,
membangunkan jiwa-jiwa yang masih terbuai oleh alam mimpinya. Di luar sana terlihat gerombolan para santri putri yang berlarian tergesa-gesa menuju masjid. Konon katanya mereka takut jika telat ke masjid, apalagi jika telat menjalankan jamaah subuh akan mendapat hukuman dari para ustadzah. Namun tak hanya santrinya saja, Ais juga sudah siap dengan mukenanya. Sebagai putri pemilik pesantren yang selalu diagung-agungkan, tentunya ia harus menjadi contoh baik bagi santri-santrinya. Tak lupa sebelum berangkat ke masjid, ia membangunkan Najwa yang masih terlelap dalam tidurnya dengan keringat yang mengucur membasahi keningnya. Ais bingung sebab kamar Ais sendiri memakai pendingin ruangan. Mengapa bisa Najwa keringatan? Mbak Najwa bangun! Mbak Najwa, subuhan dulu yuk. Seru Ais berusaha membangunkan Najwa antara khawatir dan memang sebentar lagi sudah iqomah. Namun Najwa hanya menggeliat tanpa berniat untuk membuka matanya. Apa tak tinggal ya? Timbang telat ke masjid antara kena omel sama Mas Lutfi. Arti, apa aku tinggal aja ya? Daripada telat ke masjid nanti diomelin sama Mas Lutfi, pikirnya. Lantas Aisyah pun meninggalkan Najwa yang masih terlelap. Tanpa Aisyah tahu, saat itu Najwa mendapat sebuah mimpi jawaban dari istiqarahnya. Tak berselang lama gadis itu mengerjapkan mata setelah mendapati mimpi tentang sosok pria berjenggot tipis, memakai gamis lengkap dengan peci. Berulang kali ia mengingat-ingat mimpinya kembali, namun bayangan wajah pria itu benar-benar tak dapat diingat lagi olehnya. Namun ada satu perkataan yang masih jelas di otaknya: perbaiki akhlakmu jika kamu ingin segera bertemu dengan jodohmu. Perbaiki akhlak, maksudnya gimana ya? Gumamnya sesaat setelah tersadar. Astagfirullah, sudah hampir habis waktu subuh. Lebih baik aku tak sholat dulu. Nanti saja aku tanyain guys tentang mimpiku semalam. Pagi ini cuaca di Yogyakarta cukup cerah. Setelah berpamitan pada Bunyai, akhirnya Najwa berangkat untuk mencari kos-kosan dengan ditemani oleh Aisyah. Ia berkeliling dari satu tempat kos ke tempat kos lain. Dalam hal tempat tinggal, Najwa sangatlah perhitungan. Ia tak masalah jika membayar sedikit mahal biaya sewa per bulannya, asalkan kamar yang ia tempati haruslah layak dan memiliki kamar mandi di dalam. Dan saat ini dia sudah memilih tempat kos yang berada di depan kawasan Pondok Putra. Karena memang disinilah menurutnya tempat kos yang sesuai dengan kriterianya. Yakin mau ngekos di sini, Mbak? Iya, Ish. Aku cocok kok di sini. Semuanya sesuai keinginanku. Tapi sini deket banget sama Pondok Putra, Mbak. Banyak santri yang setiap hari berkeliaran di daerah sini loh. Apa Mbak Gak mau tinggal saja di asrama putri? Ucap Ais mengingatkan. Tidak apa Aisyah, lagian setiap hari aku kan kerja dan gak melulu di kos. Mungkin gak akan terlalu terusik. Sudah Ais, gak usah cemberut gitu, aku bener-bener udah ngerasa cocok di sini. Ya sudah, kalau itu mau Mbak. Mereka pun memilih untuk kembali ke rumah Aisyah terlebih dulu setelah Najwa melakukan transaksi pembayaran sewa kamar selama 3 bulan ke depan. Setelah berhasil mendapat tempat tinggal, Najwa bermaksud untuk kembali ke Solo, mengambil barang-barangnya yang sengaja ia tinggal. Karena kedatangannya kali ini hanya membawa satu koper berukuran kecil dan sudah ia tinggalkan di rumah kosnya. Sebelum pulang ke Solo, Najwa mengajak Ais berbelanja kebutuhan di kos. Berhubung kos-kos DN itu hanya menyewakan seruang kamar kosong dan hanya ada sebuah kasur busa, Najwa ingin melengkapinya dengan membeli spray serta perlengkapan lainnya seperti rice cooker, kipas angin, lemari plastik, gantungan baju, dan lain-lain. Ia pikir daripada membawa dari rumah mending beli di sini lebih praktis. Untuk urusan di dapur sendiri, ibu kos menyediakan satu buah kompor yang berada di luar kamar di sebuah sudut yang ia bentuk menyerupai sebuah dapur. Tentunya untuk peralatan masak Najwa pun harus membelinya sendiri. Demikian sahabat, ceritanya bersambung. Semoga kita bisa mendengarkan dan membaca kembali atau mereview kembali terkait salah satu novel religi yang terdapat atau yang ditulis oleh saudara muslim kita tentang kisah pencarian jodoh, di mana judul asli daripada novel ini adalah Istiqoroh Mencari Jodoh.
kalau tidak salah ya, karena pada kesempatan ini saya belum memeriksa judulnya. Dan demikian, terima kasih sudah membersamai dalam karya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita taufik dan hidayah setiap detik dan menit untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin amin Allahumma amin. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu video atau novel Fat selanjutnya. Terima kasih.